saja itu dia selalu memegang langit. Seperti itu lambangnya. Tapi sosoknya itu bidadari yang sangat cantik katanya. Iya, punya kerajaan beliau. Ya, ada. Apa beliau itu memang ditugaskan seperti itu atau ada tugas lain? Pernah turun ke bumi berarti? Sering. Beliau itu kan namanya Songgo Langit, berarti menyangga langit. Oh iya. Itulah tugas beliau. Ana kita termaksa wangi teka ayu luput ing lara luput tapi Meniru Dewi Songgo Langit. Oh dia suka meniru Dewi Songgo Langit. Iya. Makanya dia mengaku Dewi Songgo Langit. Dewi Athena. Kehidupan di sana menanam emas, dan dia emasnya itu ditanam di bumi katanya, langsung berbuah. Tadi kan ditanyakan kenapa itu nanam itu Iya. seloka apa benar? Memang ada di alam sana. Oh, kalau di alam sana memang ada. Terjadi ada. Mungkin kalau ada yang mengambil bibitnya dari atas ke bumi ini bisa juga. ana kita termaksa wangi teka ayu luput ing lara luput tapi lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada sahabat jagat dimanapun anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada sahabat jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya temani sama Mas Bambang, dan insyaallah dalam video kali ini, edukasi video kali ini dari sudut pandang gaib, ini ada hubungannya dengan video kemarin ya, terkait salah satu sosok. Ini kami bertemu atau diundang oleh salah satu keluarga yang ada di daerah Kebumen. Nah itu karena beliau itu jati dirinya sudah
nggak kekontrol. Dan beliau itu banyak sekali cerita tentang langit, tentang tugas-tugas dan kisah-kisahnya di langit. Ada yang beliau mengatakan bahwasanya ada hubungannya dengan sebuah emas gitu, atau harta yang diberi amanah oleh salah satu presiden gitu. Dan yang paling kami membuat penasaran yaitu tentang yang beliau sebut tentang Dewi Athena atau Dewi Songgolangit. Nah, ini terkenalnya Dewi Songgolangit kalau di daerah Jawa ya. Dan kami ingin mencoba penasaran, ingin melihat lebih jauh lagi tentang Dewi Songgolangit ini, maknanya apa, apakah itu sebuah nama ataukah memang itu benar ada sosoknya, atau hanya sebuah kiasan belaka. Nanti kita akan coba ungkap dari sudut pandang gaib tentang kisah Dewi Songgolangit dari sudut pandang gaib. Mungkin dari sini bisa kita ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, bahwasanya kita sewajarnya manusia akan kembali tua, dari muda, dewasa, terus tua. Nah, ini rotasi ini pasti akan terjadi pada diri kita. Jadi untuk semuanya kita harus mempersiapkan di masa yang akan datang. Itu karena kita nggak tahu apakah kita sampai tua atau tidak, tapi setidaknya kita punya bekal jika sampai tua harus bagaimana. Dan yang paling penting jangan sampai memiliki perjanjian-perjanjian gaib atau ilmu-ilmu yang dahulu atau apa. Takutnya yang dikhawatirkan yang sudah terjadi itu seperti ini dikendalikan oleh bukan jati dirinya. Nah, kali ini beliau itu mengaku sebagai Dewi Athena atau Dewi Songgolangit. Nah, ini kan kami akan mencoba melihat tentang Dewi Songgolangit ini benar atau tidak, atau hanya kiasan. Nanti kita coba dengan cara mediumisasi. Untuk sedulur pada masa berjagat, bahwasanya kita nanti berdialog dalam bahasa jin harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mas Bambang udah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan guru kami sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya benteng itu. Dan semua orang yang ada, semua tempat ini, termasuk tempat ini, radius, semua terbenteng sampai mediumisasi ini selesai. Satu yang tidak ditentukan. Dan sang yang nur cahaya nirwana, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi mulai detik ini semua terbenteng. Dengan lapisan cahaya dari sang yang nur cahaya nirwana. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin guru kami sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang Dewi Songgolangit, yang bisa menceritakan tentang nama Dewi Songgolangit. Saya yang diizinkan oleh sang yang nur cahaya nirwana, saya minta hadir masuk dalam tubuh mediator. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad dengan jasad dan rohani, tidak mengukai jasad dan rohani sampai mediumisasi ini selesai. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Allah. Kalian bisa mengusir tangan mata muda, kakinya terikat. Assalamualaikum. Selamat siang Sugeng Dalu. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sebelumnya. Siapa ini yang diizinkan hadir? Ya, diselaraskan dulu energinya dengan tempat ini, karena tempat ini mungkin baru ya.
Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyai Seruni, saya punya nama. Siapa? Nyai Seruni. Nyai Seruni. Oh, Nyai Seruni. Seruni. Maaf Nyai, kalau boleh tahu Nyai Seruni dari golongan apa? Dari bangsa jin. Dari bangsa jin. Oh, Nyai Seruni sudah diizinkan hadir di sini. Ya, saya yang diizinkan untuk datang kemari. Oh, alhamdulillah. Nah, Nyai Seruni ini asalnya dari mana? Saya jin yang berada di atas awan. Di atas awan. Ya, Oh, maksudnya di kayangan. bukan di bawah kayangan lagi ya. Oh, di bawah alam kayangan. Oh, ini berarti ada alam di bawah alam kayangan ya? Ya, para bangsa jin banyak menempati tinggal di awan. Oh, kalau biasanya bangsa jin itu sebelum masuk ke alam kayangan di bawah alam kayangan dulu. Tidak, Oh, tidak. itu kan dahulu jin itu kan banyak diusir. Oh, Dulunya makhluk jin itu kan tinggal di bumi. iya. Kemudian diusir, banyak yang lari ke gunung, ke dalam batu, pohon. Kemudian jika ada yang bersayap terbang, tinggalnya di atas. Di atasan, termasuk Nyai Seruni ini. Berarti Nyai Seruni punya sayap. Ya, ada sayap saya, sama seperti sayap burung. Tapi kalau orang melihat saya itu ibarat malaikat. Oh, oh pernah ada video yang seperti manusia kelihatan sayapnya terbang ke awan. Apa mungkin sosok seperti itu ya? Oh, saya kira itu gambar editan. Tidak, itu bangsa kami. Oh, subhanallah. Dan juga ada kereta kencana juga bersayap. Kereta kencana. Itu tunggangannya Nyai Roro Kidul. Oh, tunggangan. Oh, kalau kuda bersayap Pegasus. Iya, iya. Alhamdulillah Nyai Seruni, mohon maaf sebelumnya. Tapi Nyai Seruni sudah Islam ya? Sudah. Sejak dari dulu atau? Sejak kami diusir dari bumi, kemudian ada yang melewati menuju langit lewat di tempat istana kami, mengajak para bangsa kami untuk memeluk Islam. Oh, maksudnya ada yang lewatin kerajaan Nyai Seruni. Ya, menawarkan untuk memeluk Islam. Kalau boleh tahu siapa beliau yang mengislamkan kerajaan Nyai Seruni? Apa sosok manusia? Saya rindu, yaitu Rasulullah waktu turun ke langit. Beliaulah yang membawa kami ke alam terang benderang ini. Tidak, kami selalu dalam kegelapan, tidak punya aturan. Berkat barokahnya beliaulah yang mengajak bangsa kami. Subhanallah. Tapi beliau tidak pernah datang lagi semenjak itu. Iya. Beliau tugasnya banyak mungkin Nyai Seruni, tapi subhanallah berarti Nyai Seruni pernah bertemu dengan beliau. Pernah, beliau yang mengajak bangsa kami. Subhanallah. Karena beliau itu rahmat segala alam. Iya. Beruntung Nyai Seruni berarti. Jadi nggak di alam jin aja ya, di alam dunia. Mengikuti semua alam berarti ya. Diislamkan oleh Rasulullah, mungkin pas ini kali atau semuanya mengikuti. Ada kan cerita waktu beliau naik ke langit 7. Apakah benar itu menguasai di alam bawah jin? Nyai Seruni ini berarti umurnya sudah
Lama ya? Jutaan tahun. Jutaan tahun. Sampai ya bisa dibilang beruntung bangsa jin dimusnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satu yang beruntung mungkin ini, alhamdulillah. Kayak kami umatnya, mengaku umatnya Kanjeng Nabi, tapi ya masih jauh meniru beliau. Alhamdulillah. Iya. Ya Sulni, mohon maaf sebelumnya. Ini mungkin Nyai Sulni sudah mengenal dengan guru kami ya. Beliau sangat dikenal di langit dan di bumi, bahkan di alam gaib semua orang mengenalnya. Alhamdulillah, makanya Nyai Sulni diizinkan ke sini ya. Ini Nyai Sulni, kami ini kemarin bertemu dengan salah satu manusia, dan manusia itu mungkin kalau bisa dibilang sudah kehilangan kesadaran, sehingga berbicaranya itu hal yang tidak dialami tentang, yaitu dia mengaku sebagai Dewi Athena, dan ada yang mengatakan Dewi Songgolangit. Nyai Sulni, apa Nyai Sulni? Dewi Songgolangit itu orang yang sangat cantik. Oh, sangat cantik. Banyak orang yang menginginkannya. Oh, memang ada. Iya, itu namanya sebenarnya Dewi Songgolangit itu adalah bidadari. Oh, benar. Bidadari yang berlambang menyangga langit. Seperti itu. Kecantikannya itu sangat dikenal di alam langit. Banyak yang menginginkannya. Berarti dari golongan bidadari. Dari golongan bidadari memang benar ada itu. Kalau ada orang yang mampu melihatnya, itu dia selalu memegang langit. Seperti itu lambangnya. Tapi sosoknya itu bidadari yang sangat cantik katanya. Iya. Punya kerajaan beliau. Ya, ada. Apa beliau itu memang ditugaskan seperti itu, atau ada tugas lain? Pernah turun ke bumi berarti? Sering. Beliau itu kan namanya Songgolangit, berarti menyangga langit. Oh iya. Itulah tugas beliau. Tiang-tiang langit. Kalau tidak ada beliau, mungkin akan jatuh langit itu menimpa bumi. Seperti itu. Mungkin bisa dibilang kalau manusia itu atmosfer mungkin ya, menahan meteor-meteor itu. Menstabilkan ya. Tapi apakah manusia itu pernah ada yang bertemu dengan Dewi Songgolangit itu? Ada. Oh ada. Tapi hanya orang-orang yang tertentu saja. Tidak semua orang. Karena Dewi Songgolangit itu kan seperti yang saya bilang Cantik tadi, sekali. cantik sekali, punya kerajaan. Jadi sebelum menemui beliau, menemui dulu para dayang-dayangnya, prajurit-prajuritnya. Kalau bidadari itu kan kadang mandi turun ke bumi untuk mandi ya. Apa beliau seperti itu juga? Tidak, cuma dayang-dayangnya Cuma saja. dayang-dayangnya saja. Atau benar enggak itu kalau turun dayang-dayangnya itu menandur, Kalau turun dayang-dayang itu ada yang ditanam enggak? Ada yang ditandur. ada yang menanam sesuatu turun ke bumi. Maksudnya yang ditanam itu apa? Tanam apa? Itu menandur. Oh, itu. Oh, nandur emas. Kalau yang nama
Oh, Dewi Padi. Dewi Sri. Dewi Sri. Ya, itu adalah nama Dewi Padi. Padi maksudnya yang Padi Berarti itu Surakarta yang sering kalian makan oh itu. padi ini. yang dimakan. Oh, Dewi Sri Dewi Sri itu adalah Dewi Padi. yang sering turun ke bumi. Ya, Sama-sama cantik. Masih lokal itu. iya sama cantik, tapi tugasnya kan berbeda. Tugasnya berbeda. Dewi Sri itu membuat buah-buah padi menjadi berseri. Oh, itu kemakmuran. Lah ini ada kisahnya Dewi apa tentang salah satu kota atau desa dusun ini gagal panen terus. Padinya itu dimakan tikus terus. Ya begitulah Dewi Sri. Jika di suatu perkampungan itu kurang mengeluarkan hak orang lain, akan seperti itu diberikan musim-musim tertentu, musim-musim paceklik. Iya. Maka semua yang ditanam tidak menghasilkan. Apapun tumbuhan yang ditanam tidak akan berbuah. Karena keserakahan dari manusia itu. Jadi Dewi Sri enggan ke tempat itu ya. Tidak mau Tidak mau. Sumpama dibiarkan. kalau sumpama kampung ini dan orang-orang di sini rajin sedekah, hak milik orang lain diberikan, itu Dewi Sri datang. Dewi Sri datang akan menambah, tapi bukan Dewi Sri. Dewi Sri itu cuman yang digerakkan. Sebenarnya itu adalah perintah juga. Perintah. Perintah dari siapa? Yaitu Sang Pencipta. Perintah dari Sang Pencipta. Semuanya lewat perantara. Perantaranya kalau ini malaikat, sebelum malaikat turun bangsa jin dulu yang ditugaskan di bumi ya. Iya, paham. Memang kalau nggak dipahami takutnya gagal paham juga sih tentang Dari malaikat semua. iya semuanya lewat perantara ya. Juga. Iya. Ya, bangsa jin juga ada yang bertugas. Iya. Allah Akbar. Berarti kalau yang ini kampung ini yang susah panen, gagal panen itu ditanya-tanyakan sedekahnya, hak milik orang lain bagaimana. Iya. Jika panen itu nggak pernah bersedekah, nggak berbagi. Harusnya berbagi ya. Allah Karena Akbar. mengucapkan rasa syukur itu sih. Iya. Kalau Dewi Sri tadi yang Dewi Songgolangit, seumpama kami ingin menemui Dewi Songgolangit, apakah itu mungkin? Karena kami penasaran dengan kecantikannya. Ini banyak calon-calonnya ini. Bisa. Oh. Tapi tentunya alam jin juga punya persyaratan. Oh, ada persyaratannya. Ya, Apa itu persyaratan? itu dengan yang bersangkutan paling tidak melalui dayang-dayang. Oh, iya. Karena saya cuma ditugaskan untuk menceritakan Dewi Songgolangit. Iya. Berarti ada dayangnya, harus komunikasi dengan dayangnya ya. Iya, Iya, kalau golongan dari bangsa bidadari. Biasanya ada di suatu mata air ataupun di air terjun. Iya, apa? Kalau dayang-dayangnya turun itu dia sering di mata air, Di di mata air air. terjun. Itu ditandai kalau bidadari turun itu di langit adanya pelangi. oh, pelangi. Seperti itu tanda-tandanya. Tapi bisa dipertunjukkan nggak istilahnya, dikasih gambaran bahwa kira-kira di mana gitu ingin ketemu, entah di pantai ataupun Di pantai biasanya ada pelangi, Mang. iya di pantai sana. Iya. Silakan dihadirkan saja dayangnya. Kalau dayangnya maksudnya seumpama dihadirkan sewaktu-waktu mungkin bisa ya. Bisa, seperti saya saja kalian bisa menghadirkan. Oh, ya. Ya, insya Allah.
Berarti terjawab sudah penasaran tentang Dewi Songgolangit. Memang benar adanya. Kecantikannya luar biasa. Itu yang membuat kalian penasaran itu apa sebenarnya? Iya, sebenarnya ini kemarin ya ketemu diundang oleh salah satu orang untuk mengobati saudaranya. Ternyata yaitu mengaku tentang bercerita tentang Dewi Athena, Dewi Songgolangit yang ada di langit. Apakah benar ataukah hanya halusinasi karena sudah tua gitu? Oh ternyata memang benar ada. Orang yang kamu ceritakan itu sebenarnya mau pulang kembali. Oh yang kemarin kami ketemu. Iya. Oh iya. Tapi masih tertahan. Iya. Saya tidak tahu penyebabnya apa. Itu sudah ada yang mengendarai. Iya jasadnya sudah bukan ruh yang aslinya ya. Iya. Ya, insya Allah sudah dikasih air zam-zam, sudah dimuslimkan juga. Ya, semoga itu bisa membantu nanti. Itu yang di dalam itu yang sangat menyukai, meniru Dewi Songgolangit. Oh dia suka meniru Dewi Songgolangit. Iya. Makanya dia mengaku Dewi Songgolangit. Dewi Athena. Kehidupan di sana menanam emas dan dia emasnya itu ditanam di bumi katanya langsung berbuah. Makanya tadi ditanyakan kenapa itu nanam itu Iya. selokal apa benar? Memang ada di alam sana. Oh kalau di alam sana memang ada. Terjadi ada. Mungkin kalau ada yang mengambil bibitnya dari atas ke bumi ini bisa juga itu. Oh bibit emas Tapi kebanyakan yang seperti itu dari golongan bangsa kami, bangsa jin. dari bangsa jin. Iya, untuk menarik di budaya manusia. Oh iya. Jangan kisah yang bangsa jin yang ngambil lempengan emas itu, yang wanita yang hilang dengan jasadnya di kamar. Iya itu kan dari apa namanya tiang-tiang langit. Memang. Penyangga langit juga sama. Iya tapi itu Kan bisa. perbuatannya Tapi pernah ada nggak manusia perempuan ini kami mengalami ada perempuan hilang dengan jasadnya, tapi sekian lama tapi masih bisa komunikasi tapi tidak kelihatan jasadnya. Ya, itu berpindah ke alam dimensi kami. Itu ada yang dibawa seperti itu. Terus akhirnya dia ditangkap oleh katanya si kiai, cuman dimanfaatkan oleh kiai ini untuk mengambil emas, lempengan emas di langit sampai sekarang katanya. Ya, ada karena dia sudah pernah memasuki dimensi kami, alam kami. Iya. Oh ya, Akbar ya. Kalau sudah pernah memasuki alam kami, tentunya sudah tahu tentang kehidupan. Di sana ya. Iya, istilahnya tata cara kehidupan kami sudah diketahui, makanya dia bisa. Oh, karena sudah pernah ke alam sana ya. Iya. Tapi kebanyakan orang kalau sudah berpindah dimensi itu tidak bisa kembali lagi. Oh, kalau sudah masuk ke alam dimensi. Kalaupun kembali sudah tidak ada nyawanya lagi, hanya sebongkah jasad saja. Seperti itu. Makanya dari alam bangsa kalian itu pernah orang hilang seminggu, 2 minggu dalam hitungan manusia. Kemudian dikembalikan sudah tidak bernyawa lagi. Kasusnya anak Subang sampai sekarang belum selesai, belum ditemukan. Ya, terima kasih atas informasinya. Dewi siapa? Dewi Sri siapa? Dewi Bukan. Iya. Nyai Seruni. Oh iya Nyai Seruni, mohon maaf. Ini saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih Nyai Seruni berkenan hadir, berkenan bercerita kepada kami tentang Dewi Songgolangit, dan
semoga di cerita ini ada hikmahnya untuk kami semuanya. Dewi Siruni. Saya juga terima kasih sudah diundang ke sini. Senang bisa melihat para jamaah dan muridnya Sang Hyang Nurjana. Alhamdulillah. Iya, Nyai Siruni. Nyai Siruni. Karena bangsa kami itu sangat senang melihat cahayanya Sang Hyang Nurjana, semuanya terbuka. Subhanallah, ya. Ya, semoga kami semuanya dimampukan istiqomah, Nyai Siruni, diakui oleh beliau sebagai, ya istilahnya, setia. Kami bangsa Jin akan terus mendoakan orang-orang yang seperti kalian. Alhamdulillah. Nah, orang-orang seperti kalianlah yang mencegah kehancuran bumi ini. Selagi ada orang yang masih menyebut nama Allah, belum dihancurkan bumi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Nyai Siruni doanya. Mungkin pertemuan ini sampai di sini dulu, tapi apa Nyai Siruni berkenan suatu saat kalau saya ingin ngobrol lagi dengan Nyai Siruni? Dengan senang hati. Oh, alhamdulillah. Ya, mungkin itu saja. Ada lagi yang mau tanyain? Udah. Nanti kan kita berkunjung ke tempat yang dayang-dayang. Dayang-dayang Dewi Songo Langit itu. Iya. Coba saja nanti dipanggil dayangnya. Iya. Mungkin akan bisa kalian ditunjukkan. Iya. Semoga ini juga atas kuasa Allah ya. Jadi kita harus mengimani tentang apa yang Allah ciptakan ya. Bukan mengimani ciptaan Allah, tapi mengimani yang Allah yang menciptakan itu semua, yaitu Allah. Ciptaannya. Ya, Dewi Siruni, terima kasih. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau saya tidak sopan. Mungkin terima kasih saya ucapkan sekali lagi, Nyai Siruni. Ya, sama-sama. Ya, monggo silahkan kembali ke tempatnya. Mohon pamit. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Subhanallah wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini kisahnya akan berlanjut nih, karena penasaran, karena ada kata wanita bidadari cantik, dan ini ada hubungannya dengan alam ini, tentang langit ya. Jadi ada tugas, salah satu ciptaan Allah dari bangsa jin yang tugasnya mungkin ada tugas ya sesuai dengan namanya, Songo Langit itu ya, dan ada dayang-dayangnya. Ini dari golongan bidadari. Nah, ini mungkin nanti kedepannya akan coba menguak tentang yang ditanam ke bumi. Iya, itu ada yang ternyata Pak Jin Muslim itu juga apa namanya memakmurkan kalau di daerah itu, di tempat itu orangnya rajin sedekah, rajin tidak serakah. Ini Dewi Sri ini, Dewi Padi ini ada di situ katanya. Cuman ya wallahu a'lam bishawab ya. Ini menjadi menarik dan masih banyak sekali yang ingin istilahnya penasaran dari sudut pandang gaib. Semuanya ciptaan Allah dan semuanya itu ya kita harus mengimani tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.